Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tanya Hukum, kembali lagi bersama saya Yeliza Umami. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai permasalahan hukum yang mungkin sangat-sangat sering terjadi ya di masyarakat saat ini, kayak kasus pelakor lah istilahnya kasarnya ya, tapi secara hukum itu sebenarnya kan nggak boleh ya menyebut pelakor kayak gitu. Jadi ini ada pertanyaan yang masuk ke email Tanya Hukum mengenai ada sepasang suami istri, mereka ini WNA dan tinggal di Indonesia, dan ternyata suaminya ini selingkuh dan akhirnya mengabaikan istri pertama sama anak-anaknya, jadi kayak nggak diurusin gitu. Jadi bersama kita hari ini sudah hadir Pak Abdul Hamid Jauzi selaku advokat di kantor hukum Aleko. Jadi kalau kasus kayak gini tuh apa sih Pak langkah hukum yang bisa dilakukan oleh istri sahnya ini gitu? Jadi ini suami istri ini WNA ya? WNA ya. WNA. Jadi pertama, meskipun WNA itu tunduk pada hukum negara kita ya, di Indonesia. Jadi ada ketentuan di pasal 2 KUHP ya bahwa hukum Indonesia berlaku juga bagi WNA gitu ya. Jadi ketentuannya ada di pasal 2 KUHP ya. Intinya segala peraturan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia itu berlaku bagi warga negara asing juga ya. Jadi tentu WNA ini juga harus tunduk begitu ya. Nah, yang bisa dilakukan oleh istri pertama bisa melaporkan ya, melaporkan ke kepolisian karena masih dalam ikatan perkawinan. Tapi kemudian sudah menikah lagi begitu kan. Iya, jadi lagi itu dan sudah kayak pelakor itu kayak udah dipamerkan sana sini gitu. Baik. Jadi memang sudah ditunjukkan ya, sudah terbuka, tidak sudah terang-terangan begitu ya. Sudah terang-terangan. Ya, jadi itu jelas itu perzinahan begitu ya. Perzinahan, jadi bisa dijerat ya, baik perempuannya maupun suaminya, laki-lakinya. Karena salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan. Nah, ini di KUHP kita yang saat ini berlaku. Nah, bisa juga kemudian dijerat undang-undang PKDRT ya. Karena ini bisa juga masuk dalam kekerasan dalam bentuk psikis gitu ya. Itu bisa kena. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian di mana istri ini bisa melaporkan ya. Nah, kalau di undang-undang KDRT itu di mana korban itu berada gitu. Meskipun kejadiannya itu di Jakarta Selatan misalnya, mau melaporkan di Jakarta Timur karena bagi seorang istri terdekat dengan Jakarta Timur maka diperkenankan. Oh, boleh ya? Diperbolehkan. Ini perbedaan undang-undang PKDRT dan undang-undang yang lainnya. Biasanya kan kejadiannya di Jakarta Selatan maka melaporkan Jakarta Selatan gitu. Biasanya begitu kan. Nah, tapi untuk undang-undang KDRT itu dimungkinkan begitu. Ya. Dan berikutnya kalau perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan maka bisa juga perceraian yang ditempuh begitu. Nah, kalau kemudian bercerai, apakah perzinahan atau KDRT-nya masih bisa dilanjutkan atau tidak gitu? Ya, hemat kami tetap masih bisa. Kenapa? Karena kejadiannya saat masih dalam hubungan perkawinan begitu. Atau bisa juga dilaporkan terlebih dahulu baru kemudian proses bercerai kan begitu. Sehingga laporan sudah masuk. Itu dimungkinkan. Jadi yang dilihat saat kejadian itu saya masih status suami istri, kemudian saya mengalami KDRT, gitu ya. Jadi tetap dimungkinkan, gitu ya. Nah, di dalam pertanyaan tadi disebutkan pelakor ya. Pelakor itu kalau perebut ya, laki orang ya atau suami orang, itu bahasa belakangan ini muncul itu ya. Nah, kalau istilah pelakor itu perebut laki orang maka sebenarnya yang dirugikan itu perempuan, gitu ya. Seolah-olah yang merebut itu perempuan,
Nah, di dalam kasus ini misalnya sangat mungkin suaminya yang memulai kan misalnya begitu, atau kalaupun perempuan yang tadi disebut pelakor itu menggoda dalam tanda petik, tapi laki-lakinya juga tidak melayani, tidak menggubris, maka tentu tidak akan terjadi. Iya, Jadi benar. sudah saatnya istilah pelakor itu kemudian tidak lagi digunakan begitu. Iya, betul. Saya rasa itu secara singkatnya. Nah, ya Liza. Baik. Tapi kalau misalkan kalau sudah sampai kayak menikah siri atau bagaimana dengan si pelakor ini, itu ancaman hukumannya bagaimana, Pak? Ya, ini kan sudah menikah, bahkan sudah terang-terangan ya. Nah, perzinahan itu mengharuskan paket ya, dalam tanda petik. Jadi tidak hanya suaminya saja, istrinya tadi perempuan yang dinikahinya pun ikut kena satu paket berarti begitu. harus dua-duanya gitu. Dua-duanya dilaporkan dua-duanya. Tapi kalau yang dipakai kemudian undang-undang PKDRT kekerasan psikis misalnya, maka hanya pihak suaminya saja gitu. Baik. Oke, baik. Sekian pembahasan kita hari ini mengenai kasus pelakor istilahnya ya, kalau di dunia maya ini sekarang ini sangat banyak sekali kejadiannya. Jadi teman-teman yang mengalami kejadian kayak ini jangan takut untuk melaporkan perselingkuhan atau suami yang sudah nikah lagi tanpa izin dari istri pertama. Teman-teman bisa melaporkan hal itu, dan itu ada diatur dalam undang-undang, baik itu WNA atau WNI, itu tetap bisa, karena menurut penjelasan dari Pak Hamim tadi, walaupun itu WNA tetap patuh ke undang-undang yang ada di Indonesia kalau Betul. dia tinggal di Indonesia. Baik, sekian penjelasan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.